Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik semua ya. Kita mau mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Praise Him the Lord. Karena Dia sudah baik untuk kita. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, kita mau memuji Tuhan satu lagu lagi. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk selama seminggu ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu bersama. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekolah minggu online kita hari ini akan merangkum pelajaran kita selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Apa saja yang kita sudah pelajari selama 2 bulan ini ya? Kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus.
kita belajar tentang Tuhan Yesus dari 4 kitab Injil. Apa aja? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 3 rangkuman yang dapat kita catat tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Kalian tahu kan artinya Mesias? Nah, ini adalah kuis pertama yang Kak Suci berikan. Kalian cari arti kata Mesias. Lalu nanti kirim jawabannya ke Kak Suci ya. Sejak zaman Perjanjian Lama, Allah sudah menjanjikan berkali-kali dan menubuatkan berkali-kali tentang kedatangan Mesias. Telah dicatat setidaknya ada 44 nubuat tentang Mesias yang akan digenapi dalam Tuhan Yesus. Salah satu contohnya ada di kitab Yesaya yang menubuatkan bahwa Mesias akan lahir dari seorang anak darah. Itu kelihatannya mustahil sih, mana mungkin seorang perawan dapat melahirkan anak. Tapi itu digenapi dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Semua nubuatan yang tertulis dalam Perjanjian Lama digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Mengapa kita perlu mengingat dan mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah? Alasannya adalah karena kepastian yang Allah berikan. Jadi, janji Allah itu pasti. Mesias yang diurapi atau Kristus. Itu artinya dalam nama Yesus Kristus ada kepastian dari Allah. Kepastian akan keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Jika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal akan diberikan kepada kita. Yang kedua, Yesus adalah manusia yang sempurna. Melalui masa kelahiran, masa kanak-kanak, pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus selama hidupnya, kita tahu bahwa Yesus 100% manusia. Yesus tidak pura-pura jadi manusia, tapi ia betul-betul manusia. Makanya ia dilahirkan, ia bertumbuh dan melakukan berbagai kegiatan yang manusia lakukan. Nah, ini kuis yang kedua. Lihat gambar-gambar ini ya. Hal manusiawi apa saja yang Tuhan Yesus lakukan? Ini gambar pertama. Tuhan Yesus bisa. Ini gambar kedua. Tuhan Yesus juga bisa. Nah, ini gambar yang ketiga. Tuhan Yesus juga bisa. Oke, jawabannya Kak Suci tunggu lagi di WA ya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu berbeda dengan manusia yang lain. Karena Yesus itu manusia yang sempurna. Mengapa sempurna? Karena dia tidak berdosa dan tidak melakukan dosa. Dia taat dengan sempurna kepada Bapa. Meskipun harus mati, menanggung sengsara, dia taat. Itu sebabnya kita dapat berkata bahwa Yesus sempurna, tidak ada cacat dan tidak ada celah. Mengapa kita perlu belajar kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia? Karena supaya kita punya contoh bagaimana kita harus hidup. Tuhan Yesus menjadi teladan buat hidup kita. Kita bisa mencontoh ketaatannya pada Bapa, mencontoh kasihnya kepada Bapa dan kasihnya kepada sesama, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh yang kita bisa teladani dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Ada lagunya kan? Ku mau sepertimu Yesus di apa?
Ini kuis yang ketiga. Isi kata-kata dari lagu yang tadi Kak Suci nyanyikan. Yang ketiga, Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Adik-adik, yang bisa mengampuni dosa hanya Allah saja. Kalau mujizat, kita tahu bahwa kadang manusia pun bisa melakukan mujizat. Contohnya, ahli-ahli sihir yang di Mesir pada zaman Musa juga bisa mengubah tongkat Musa menjadi ular. Tapi, kalau bicara mengenai pengampunan dosa, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang yang sakit lumpuh yang digotong sama teman-temannya, yang ceritanya ada di Markus 2 ayat 5 itu, Tuhan berkata gini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa karena Ia adalah Allah. Disinilah pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Yesus benar-benar Allah yang dapat mengalahkan maut. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, adik-adik, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi adik-adik, selama 2 bulan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus inilah adalah harta karun yang tidak ternilai. Maka, jangan lepaskan Tuhan Yesus dari dalam hatimu dan dari dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menemukan harta karun kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang dapat memberikan kami keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Kami mengucap syukur untuk setiap janji yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari teman-teman, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas persembahan yang telah kita berikan dengan doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau terima persembahan dari kami, dan biarlah persembahan ini dapat Engkau pakai untuk memuliakan kerajaan surga, dan bisa Engkau pakai untuk pekerjaan Engkau, ya Bapa yang surga. Dan biarlah persembahan ini dapat memberikan sikap
peduli kepada orang lain, dan biarlah sikap ini dapat tertanam dalam diri kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa yang surga. Amin.